Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, ya kita bisa kembali berinteraksi. Bagaimana semua kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang konsep belajar dalam perspektif Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang paradigma dan konsep ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Semoga teman-teman masih ingat ya materi tersebut tentang bagaimana paradigma Al-Quran tentang ilmu pengetahuan ya. Sedikit mengulang, Al-Quran memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, yang dengannya, dengan ilmu itu kemudian manusia menjadi makhluk yang unggul ya, dari makhluk-makhluk yang lainnya. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat seseorang. Nah, untuk memperoleh ilmu tentu dilakukan dengan cara belajar ya, sebagaimana Allah sendiri telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali Allah menciptakan manusia. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep belajar dalam perspektif Al-Quran. Sebagaimana kita tahu ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan ya, dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-78 Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang maknanya wallahu a'lam bisawab, wallahu akhrajakum, wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Artinya bahwa saat manusia terlahir ke dunia ini, dia tidak punya pengetahuan apapun atau dia tidak punya pengetahuan tentang apapun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia sarana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia alat ya, untuk manusia belajar. Maka kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal af'idah. Lalu Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati, yang semua itu merupakan instrumen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia untuk dia mendayagunakannya demi meraih ilmu pengetahuan, yakni melalui belajar. Nah, inilah bahwa yang harus selalu kita sadari, bahwa manusia terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Untuk bisa mengetahui sesuatu maka manusia harus belajar. Dan agar manusia bisa belajar, Allah ya, telah memberi kita sarana. Allah telah memberi kita modal. Allah telah memberi kita instrumen berupa indera pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya. Nah, lalu seperti apa sih hakikat belajar ya dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran bahwa belajar itu merupakan ya aktivitas, atau bahwa dengan belajar manusia itu berusaha untuk memahami sesuatu, berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan, berusaha agar dapat terampil mengerjakan sesuatu. Itu yang pertama, bahwa dengan belajar ya manusia itu berusaha untuk memahami sesuatu. Karena tadi manusia itu pada awalnya tidak punya pemahaman tentang apapun, maka kemudian manusia berusaha untuk memahami sesuatu.
Manusia berusaha untuk memperoleh pengetahuan, memperoleh ilmu. Manusia berusaha untuk bisa punya keterampilan, ya, bisa mengerjakan sesuatu, bisa membuat sesuatu, bisa menciptakan sesuatu. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-31. Ya, Allah berfirman, "Wa'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Ayat ini juga sudah dibahas ya di materi sebelumnya, yaitu tentang paradigma ilmu. Ayat ini juga sudah dibahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam, wa'allama, dan telah mengajarkan Adam terhadap Adam, ya, Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, tentang nama-nama seluruhnya. Yang menurut para mufassir bahwa nama-nama yang dimaksud itu bukan hanya sekedar memberitahukan kepada Adam tentang nama atau tentang sebuah identitas yang ada di alam semesta, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama, tentang sifat, tentang hukum-hukum yang ada di alam semesta. Sehingga melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia itu memiliki potensi untuk bisa memahami segala rahasia alam semesta ini. Nah, Allah mengajarkan kepada Adam dan Adam belajar. Jadi dalam hal ini ada dua aktivitas, ya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, lalu Nabi Adam kemudian belajar. Ya, dengan cara apa Nabi Adam belajar? Dengan cara menghafal atas nama-nama yang telah Allah ajarkan kepadanya, dan kemudian di dalam ayat berikutnya pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan kembali nama-nama itu. Artinya di sana ada proses menghafal, ada proses mengingat. Maka di situ terlihat ada proses usaha, ya, yang dilakukan oleh manusia untuk bisa memahami, untuk bisa mengetahui sesuatu. Itu yang pertama, bahwa belajar adalah berusaha untuk memahami sesuatu, berusaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan, berusaha agar dapat terampil dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang kedua, belajar adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, ya, atau dari tidak tahu menjadi tahu, ya, melalui suatu pengajaran. Jadi belajar ini adalah proses untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui, atau, ya, proses untuk mengubah dari ketidaktahuan menjadi tahu. Melalui apa, ya, tadi melalui proses belajar atau melalui pengajaran. Hal ini misalkan, ya, di dalam Quran surah Al-Alaq, ya, wahyu pertama turun atau wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di ayat keempat Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Allah adalah zat yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang telah mengajarkan manusia atas apa yang tidak diketahui. Artinya di sini ada proses pengajaran, ada proses belajar, yang proses belajar itu dilakukan guna manusia mengetahui sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang ketiga, ya, belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Aktivitas apapun, ya, yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh wawasan baru, memperoleh pengetahuan baru. Allah di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-22 berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum
Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ya. Yang maknanya wallahu a'lam, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kemahabesarannya, khalqus samawati, adalah dia telah menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, wakhtilafu alsinatikum, dan keragaman, ya, keragaman bahasa kalian, keragaman wa alwanikum, keragaman warna kulit, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta sedemikian rupa, ya. Nah, lalu kata Allah di akhir ayat menyatakan inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda lil alimina, bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya. Artinya bahwa manusia untuk bisa memperoleh pengetahuan, dia harus melakukan suatu aktivitas, baik itu aktivitas melalui aktivitas observasi, baik kemudian melalui eksperimen, ya, atau juga melalui penalaran, ya, sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang metode pengembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Qur'an, ya kan? Melalui observasi, melalui pemaparan, melalui eksperimen, ya, kemudian melalui penalaran, ya. Nah, itulah aktivitas yang harus dilakukan oleh manusia, ya. Sehingga dengan aktivitas itu dia mengamati alam semesta, dia mengobservasi, dia mengeksplorasi, dia melakukan eksperimen, gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan, atau ya isyarat ayat yang pertama diterima oleh Nabi, Al-Alaq misalkan, di ayat pertama Allah mengisyaratkan dengan perintah Iqra, membaca. Yang di situ Allah tidak menyebutkan objek yang harus dibaca, Allah tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Itu kan menunjukkan bahwa Allah menghendaki kita melakukan segala aktivitas, ya, segala aktivitas guna memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, belajar merupakan usaha yang sungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan pengetahuan dan pengertian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, fayata'allamuna minhuma. Lalu kemudian ini kisah tentang Nabi Sulaiman, ya, kisah tentang Nabi Sulaiman. Fayata'allamuna, lalu kemudian mereka belajar minhuma, dari keduanya, ya. Ma yufarriquna, tentang apa yang menyebabkan bercerainya, ya, bihi, dengan itu, bainal mar'i wa zauji, antara perempuan dengan pasangannya. Artinya bahwa di zaman Nabi Sulaiman itu ada apa ya, sihir, yang kemudian sihir itu menyebabkan setiap orang, ya, setiap pasangan kemudian mereka saling bercerai dan sebagainya. Lalu kemudian mereka belajar kepada malaikat, ya, tentang apa, ya, ma yufarriquna bih, apa yang menyebabkan perceraian, ya, apa yang menyebabkan perceraian itu. Nah, di sini ada kalimat fayata'allamuna, dari kata 'allama yu'allimu, ya, ta'allama yata'allamu, yang itu menunjukkan ada kesungguh-sungguhan, ya, kesungguh-sungguhan, aktivitas yang dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, guna apa? Guna mendapat pengetahuan, untuk mendapatkan pemahaman. Kemudian yang berikutnya, yang kelima,
belajar adalah usaha mengambil ya, atau mendapatkan pengertian tentang sesuatu ya. Di dalam Quran Allah berfirman, maka nali basyarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ya. Maka nali basyarin, tidaklah wajar ya bagi seseorang ayyutiyahu yang telah didatangkan kepadanya ya, atau yang telah mendatangkan kepadanya siapa Allah al-kitaba terhadap kitab, wal hukma dan juga hikmah, wan nubuwata dan kenabian, summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, lalu kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kalian hamba-hambaku ya, min dunillahi, kunu ibadalli, jadilah kalian hamba-hambaku min dunillahi, selain Allah gitu ya. Walakin kunu rabbaniyin, tetapi dia akan mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbani ya, hamba-hamba Tuhan ya, bima kuntum, atas apa yang telah bima kuntum tuallimunal kitaba, atas apa yang telah kalian semua pelajari dari Alkitab ya, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang telah kalian semua pelajari. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat Allah mengatakan wa bima kuntum tadrusun, dan tentang apa yang telah kalian belajar gitu ya. Tadrusun dari kata darosa ya, darosa yadrusu, yakni bagaimana usaha mengambil atau mendapatkan pengertian ya tentang sesuatu. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Quran ya, yang terkait dengan bagaimana konsep belajar dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-An'am ayat 126, Allah berfirman, wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Wa hadza, dan ini, siratu rabbika, merupakan jalan Tuhanmu, mustaqima, yang lurus. Qad fassalnal ayati, sungguh telah kami uraikan ya, sungguh telah kami paparkan ayat-ayat, tanda-tanda, liqaumi yadhakkarun, bagi kaum yang mengambil pelajaran, bagi kaum yang mau dan mampu mengambil pelajaran. Nah, selanjutnya mari kita lihat seperti apa penjelasan ayat Quran surah Al-An'am 126 ini. Ya, baik. Nah, berikut penjelasan ayat ya dari Quran surah Al-An'am ayat 126, bahwa di dalam ayat tersebut ya, terdapat kalimat yadzakkarun ya, liqaumi yadzakkarun. Nah, kalimat yadzakkarun ini memiliki pengertian mengambil pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayatnya ya, dalam arti Allah telah menampakkan, menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya ya, baik kepada manusia melalui alam semesta dan yang lainnya, sehingga di dalam Quran itu Allah banyak menyatakan wa min ayatihi, misalkan di Al-Quran surah Ar-Rum ya, beberapa kali Allah mengatakan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, atau di Quran surah Ali Imran ayat 190 Allah juga menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda, yaitu tanda-tanda. Nah, Allah menjelaskan tanda-tanda itu kepada orang-orang yang mengambil pelajaran, sehingga melalui ayat-ayatnya itu ya, manusia bisa mempelajari dan mengetahui kekuasaannya melalui ayat-ayat kauniyah itu ya, melalui bagaimana alam semesta, bagaimana termasuk diri yang ada di dalam setiap manusia
itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ketika manusia mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah itu, maka dia akan memperoleh pemahaman, memperoleh pengetahuan, termasuk manusia juga akan mengetahui tentang kekuasaannya, yakni kekuasaan Allah. Nah, jadi ayat ini termasuk perintah ya untuk kita manusia mempelajari segala sesuatu yang diciptakannya. Nah, lalu seperti apa mafhum tarbawinya? Ya. Mafhum tarbawi dari Quran surah Al-An'am ayat 126 ini. Mafhum tarbawi itu bisa dimaknai lah implikasi pendidikan ya, implikasi tarbawi, implikasi terhadap pendidikan itu seperti apa? Bahwa ayat di atas itu menerangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keterangan dan bukti kebenaran melalui ayat-ayatnya. Untuk siapa kebenaran itu? Ya, untuk orang-orang yang mengambil pelajaran. Apa yang Allah tunjukkan itu tidak akan menjadikan pelajaran ya ketika manusia tidak mau mengambil pelajaran. Sehingga kalimat yatazakkarun itu memiliki pengertian mengambil pelajaran, dan itu merupakan hakikat dari belajar. Ya, bahwa hakikat belajar adalah perubahan, yakni berusaha untuk menguasai ilmu pengetahuan, baik dengan cara bertanya, dengan cara melihat, ataupun dengan mendengar. Nah, itulah mafhum tarbawi dari Quran surah Al-An'am ayat 126. Nah, kemudian Quran surah An-Nahl ayat 43. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelum kamu, illa rijalan, kecuali seorang laki-laki, nuhi, yang kami wahyukan, ilaihim, kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah ya kepada mereka yang memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, penjelasan ayat bahwa kata ahlaz zikri ya, atau kata ahlu zikra ya, pada ayat ini dipahami oleh banyak ulama itu dalam arti para pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Jadi pada saat itu mereka yang meragukan kerasulan, kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yakni orang-orang kafir pada saat itu, mereka diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri ya, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Nah, menurut para ulama yang dimaksud ahlu dzikr di sini adalah para pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Karena kenapa mereka disuruh nanya kepada pemuka agama Yahudi dan Nasrani? Karena ya mereka itu punya pengetahuan tentang nabi-nabi dan rasul sebelumnya, ya pengetahuan tentang nabi dan rasul sebelumnya, dan ketika mereka bertanya kepada pemuka Yahudi, pemuka Nasrani, ya mereka tidak akan berpikir bahwa yang ditanya itu karena katakanlah karena pro Islam ya, sehingga ya seringkali kan kalau kita nanya kepada orang yang pro ya, kadang-kadang ya pantas aja kamu menjawab gitu karena kamu pro terhadap dia gitu kan. Nah, maka kata Allah, ya fas'alu ahla dzikri, coba kamu tanya kepada pemuka-pemuka agama Yahudi, agama Nasrani, benar enggak gitu kan, benar enggak gitu ya tentang nabi-nabi sebelumnya itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi
ya di sisi lain gitu ya, perintah untuk bertanya kepada ahlul kitab yang dalam ayat ini mereka digelari sebagai ahlul zikr, ya itu menyangkut apa yang tidak diketahui. Jadi selama mereka dinilai berpengetahuan dan objektif, itu menunjukkan betapa Islam sangat terbuka dalam perolehan pengetahuan. Maka misalkan dalam satu hadis ya, meskipun kesahihan hadis ini ya banyak dipertanyakan, misalkan ada satu hadis yang menyatakan utlubul ilma walau bisin, itu kan, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, dalam arti bahwa memang ini menunjukkan Islam itu sangat terbuka, bahkan ilmu atau pengetahuan yang datang dari manapun selama pengetahuan itu benar, maka kita ambil gitu ya. Sehingga di dalam ayat ini Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri, yang menurut para ulama ya ahli dzikri ini adalah para pemuka agama ahli kitab gitu. Lalu bagaimana mafhum tarbawi dari ayat ini ya? Nah, ayat di atas memerintahkan agar bertanya kepada orang yang mengetahui jika tidak mengetahui sesuatu hal. Artinya tadi kan di awal saya menyatakan ya, di dalam Quran Allah menyatakan bahwa ketika manusia itu lahir ke dunia ini, manusia dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Nah, karena manusia tidak mengetahui apa-apa, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, maka fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlinya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang sesuatu, maka hendaklah kita bertanya kepada ahlinya. Ya. Kita tidak tahu tentang ekonomi, ya tanya kepada ahli ekonomi, gitu kan. Kita tidak paham tentang pendidikan, ya tanya pada ahli pendidikan. Begitupun apalagi dalam hal agama, kita tidak paham tentang fikih, maka ya hendaklah kita bertanya kepada ulama ahli fikih, gitu kan. Kita tidak paham tentang hadis, maka bertanyalah kepada ulama ahli hadis. Jangan kita bertanya kepada yang bukan ahlinya. Nah, terlebih lagi dalam urusan agama. Dan itu yang mohon maaf ya hari ini banyak terjadi. Ya, seringkali orang itu bertanya sesuatu kepada yang sesungguhnya dia sendiri tidak memahami gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dia akan memperoleh pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Maka di sini Allah menegaskan hendaklah kita ya bertanya kepada orang yang mengetahui. Nah, artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari sesuatu kepada orang yang lebih tahu, sehingga menjadi tahu dan faham. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ya, bahwa hakikat belajar adalah perubahan, ya, yaitu berusaha menguasai ilmu pengetahuan, ya, baik dengan cara bertanya, melihat ataupun mendengar. Kemudian Quran surah Az-Zumar ayat ke-9 ya. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Ya. Maknanya wallahu a'lam, apakah kamu hai orang-orang musyrik ya yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri ya, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ya. Innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang selalu berusaha mengambil pelajaran, yang dapat menerima pelajaran. Baik. Nah, penjelasan ayat di atas
ayat di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam arti hanya orang yang berakal lah ya, yang dapat menerima pelajaran dari semua yang telah Allah tunjukkan. Nah, bagaimana mafhum tarbawi ya dari ayat tersebut? Nah, di dalam ayat tersebut juga terdapat kata yatazakkaru ya. Nah, pada ayat itu ya kalimat atau kata yatazakkaru mengandung arti menerima pelajaran. Ya, innama yatazakkaru ulul albab, sesungguhnya ya, hanya mereka yang berakal lah, yakni ulul albab, yang bisa mengambil pelajaran, menerima pelajaran. Artinya ya hanya orang-orang yang berakal ya, yang dapat menerima pelajaran. Jadi belajar itu adalah menerima pelajaran ya. Jadi belajar adalah menerima pelajaran sehingga akan menjadi tahu tentang sesuatu hal setelah dia menerima pelajaran itu sesuai dengan hakikat belajar ya, yang tadi sudah saya jelaskan tentang hakikat belajar. Artinya bahwa tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku ya, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, kemudian berikutnya ada Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-19 ya. Allah berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab." Ya, di sini kita menemukan satu kalimat yang sama, satu kata yang sama, yakni innama yatazakkaru ulul albab. Di ayat ini Allah menyatakan ya maknanya wallahu a'lam bissawab, afaman ya'lamu, adakah orang-orang yang mengetahui ya annama unzila ilaika mir rabbikal haqq, ya bahwasannya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah benar ya. Kaman huwa a'ma, sama dengan orang yang buta. Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan ya antara orang yang mengetahui dengan orang yang a'ma, dengan orang yang buta. Dalam arti bahwa orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang buta dalam arti dia menolak kebenaran. Orang yang buta dalam arti mereka yang menolak untuk menerima pengajaran dan dia tidak mau mengambil pelajaran ya. Kemudian dibedakan tentunya dengan orang-orang yang mereka mengetahui. Nah, lalu kata Allah, innama yatazakkaru ulul albab, hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran ya. Jadi ayat ini menggunakan kata buta ya untuk mereka yang menolak apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran. Karena firman-firman Allah itu ya sudah sedemikian jelas. Jadi ya sehingga Allah menginikannya dengan orang yang buta gitu ya. Artinya orang yang buta itu kan orang yang tidak melihat. Padahal ayat-ayat Allah itu sudah ditunjukkan sedemikian jelasnya ya, bagaikan terlihat dengan mata kepala sehingga dapat dijangkau oleh siapapun. Nah, namun demikian karena mereka menolaknya maka mereka adalah orang yang buta ya, dalam arti di sini adalah buta mata hatinya. Nah, Syekh Sayyid Qutb menggarisbawahi ya penggalan ayat ini yang memperhadapkannya dengan orang yang mengetahui dengan orang yang buta, menghadapkannya dengan orang yang tidak mengetahui ya. Jadi orang yang mengetahui dengan orang yang buta, artinya orang yang mengetahui, orang yang buta artinya orang yang tidak mengetahui. Nah, lalu bagaimana mafhum tarbawinya? Ya, mafhum tarbawi ya sama tadi ada kata yatazakkaru. Ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-19 itu dapat disimpulkan bahwa hanya orang-orang yang berakal lah ya, yang dapat menerima pelajaran. Dan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu tidaklah sama.
Dan hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada manusia. Nah, ayat ini ya sesuai dengan makna dari hakikat belajar. Ya ini ya tadi ya yang sudah saya jelaskan, proses perubahan perilaku melalui pengalaman dan latihan. Nah, selanjutnya prinsip belajar ya menurut Al-Qur'an. Bagaimana prinsip belajar menurut Al-Quran dan apa saja prinsip belajar menurut Al-Quran? Yang pertama, prinsip belajar dalam Al-Quran adalah prinsip tauhid. Salah satunya misalkan bisa kita baca di Quran surah Al-Anbiya ayat 31. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaannya yang terdapat padanya ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk mengamati segala ciptaannya, dalam arti mempelajari segala ciptaannya. Namun demikian, muara dari pengamatan, muara dari penelaahan, muara dari penelitian seseorang, muara dari pembelajaran itu adalah tauhid. Artinya bahwa apapun yang kita pelajari itu harus mengantarkan diri kita semakin meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 pun Allah menyatakan kan, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dalam arti bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita membaca, untuk kita belajar, meneliti, mengamati, memahami, tapi kemudian belajar itu harus bermuara pada ketauhidan. Maka dalam proses belajarnya pun itu harus disertakan dengan ismu rabbik, iqra bismi rabbik ya. Bacalah bismi rabbik dengan menyebut nama Tuhanmu gitu ya. Artinya baca apapun. Ya, bacalah segala hal, bacalah segala yang ada, bacalah fenomena alam, bacalah fenomena sosial gitu ya. Telitilah, amatilah, pahamilah, ketahuilah ciri-cirinya dan lain sebagainya. Itu harus bismi rabbik, harus dengan menyertakan nama Rabb ya, nama Allah. Sehingga kemudian ilmu yang kita peroleh itu dapat menghantarkan diri kita sampai pada keyakinan yang kokoh akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yakni prinsip tauhid. Kemudian yang kedua, prinsip motivasi. Ya, motivasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam belajar. Ya. Di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi kepada mereka yang datang ke majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi bagi mereka yang mau mencari ilmu. Yakni apa motivasi dari Allah? Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupnya. Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, itu merupakan motivasi dari Allah agar kita mau belajar. Motivasi dari Allah agar kita mau mengkaji, mau mengaji, mau mencari ilmu. Nah, maka
prinsip belajar ya dalam Al-Qur'an itu adalah yang kedua, selain tadi yang pertama prinsip tauhid, yang keduanya ada prinsip motivasi. Bahwa agar manusia itu mau belajar, maka manusia harus memiliki motivasi. Baik motivasi yang muncul dari dalam dirinya atau mungkin gitu ya, motivasi yang datang dari luar. Sehingga bagaimana orang tua harus mampu memotivasi anaknya dalam belajar, guru harus bisa memotivasi siswanya dalam belajar. Kemudian yang ketiga, prinsip ulangan. Artinya prinsip ulangan dalam maksud adalah bahwa belajar itu harus dilakukan secara berulang. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-41 Allah berfirman, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura." Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan sungguh telah kami ulang di dalam Al-Qur'an ini liyadzakkaru supaya kalian bisa mengambil pelajaran, supaya kalian bisa belajar. Atau kalau kita lihat di ayat yang pertama diterima oleh Rasulullah, yakni Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima, dan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan itu tentang bagaimana Allah mengulang kata Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Di situ ada pengulangan. Hal itu menunjukkan bahwa memang belajar itu dia akan memperoleh hasil yang maksimal ketika terus dilakukan ya secara berulang ya. Sehingga Allah juga mengatakan Iqra, lalu kemudian Iqra lagi, bacalah pengulangan kata baca, yang itu menunjukkan bahwa keterampilan membaca itu akan diperoleh ya dengan cara terus mengulang, dengan cara berulang. Ya, selain itu dengan mengulang-ulang pelajaran, selain dia akan kemudian semakin menguatkan pemahamannya, juga dengan mengulang-ulang dia akan terus memperoleh atau mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengetahuan, dan mendapatkan wawasan baru dengan dia mengulang-ulang. Maka prinsip belajar dalam Al-Quran adalah yang ketiga, prinsip ulangan, artinya prinsip mengulang. Belajar itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, prinsip belajar dalam Al-Quran adalah prinsip perhatian. Artinya bahwa belajar itu harus dilakukan dengan penuh perhatian. Belajar tidak bisa dilakukan dengan belajar tidak bisa dilakukan dalam konteks dalam konteks misalkan seringkali udahlah saya sambil belajar. Nanti tidak bisa kemudian belajar itu menjadi sesuatu yang nomor dua, tetapi justru belajar itu harus menjadi satu perhatian utama dalam hidup kita. Ya. Selain itu juga prinsip perhatian ini mengandung arti bahwa dalam belajar maka kita harus penuh perhatian ketika kita sedang belajar. Misalkan contoh sederhananya ketika Anda belajar di kelas atau ketika Anda menyimak materi pelajaran yang diberikan oleh dosen, maka hendaklah Anda memusatkan perhatian itu pada pelajaran. Sehingga tidak bisa ketika Anda belajar tetapi kemudian perhatian Anda terpecah. Anda sedang belajar, Anda sedang menyimak materi pelajaran, tetapi kemudian di samping itu Anda sambil balas chat WA dari pacar gitu kan. Atau misalkan sambil main game atau sambil scroll Instagram dan yang lainnya, ya itu tidak akan mendapatkan ilmu yang diharapkan. Karena dalam Al-Quran ya belajar itu ada prinsip perhatian. Dia harus memusatkan perhatiannya secara penuh terhadap pelajaran. Nah, ini misalkan diisyaratkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-204, Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Artinya pusatkanlah perhatianmu terhadap apa yang sedang dibaca. Wa ansitu, dan diamlah, artinya dan ya diam, tidak berbicara, tidak la'allakum turhamun, supaya
kalian mendapatkan rahmat, artinya supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah, yang dengan rahmatnya itu turunlah ilmu kepada kita. Nah, maka prinsip perhatian ini penting. Ya, ketika Anda belajar, maka pusatkanlah perhatian itu pada apa yang sedang Anda pelajari. Jangan ketika Anda belajar, tapi kemudian pikiran Anda bercabang ke sana kemari. Dan kemudian yang berikutnya, prinsip belajar ya dalam Al-Quran berikutnya adalah prinsip peragaan. Artinya bahwa belajar itu selain dengan melihat, mengamati, membaca, mendengar, juga dengan cara peragaan, gitu ya, dengan cara memeragakan apa yang sedang dipelajari. Hal ini diisyaratkan di dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-18. Allah berfirman, "Fa'idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Fa'idza qara'nahu, dan apabila kami bacakan ya Al-Quran ya, dan apabila kami membacakannya, maka fattabi' Qur'an, maka ikutilah bacaannya, artinya diperagakan ya. Ketika misalkan kita mempelajari tentang sesuatu ya, keterampilan, misalkan Anda dalam konteks Anda misalkan Anda bagaimana misalkan melakukan micro teaching ya. Micro teaching itu kan dalam konteks peragaan. Anda sudah belajar tentang teori-teori belajar, Anda sudah belajar tentang model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, lalu apa yang sudah Anda pelajari dari dosen lalu kemudian diperagakan baik dalam micro teaching ataupun misalkan ketika Anda melakukan PPL. Nah, ini prinsip peragaan. Jadi dalam belajar itu ada prinsip peragaan. Nah, kemudian berikutnya ada prinsip aktivitas. Ya, prinsip aktivitas dalam arti bahwa ya belajar itu bisa dilakukan dalam segala aktivitas ya. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 137 Allah berfirman, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah mengisyaratkan tentang agar kita melakukan aktivitas-aktivitas belajar ya. Aktivitas-aktivitas belajar yang dalam segala hal ya, baik itu kemudian dalam arti bahwa bagaimana belajar itu dilakukan dengan berbasis aktivitas gitu ya, berbasis aktivitas seperti misalkan Anda belajar dengan praktik langsung di lapangan, Anda belajar langsung di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya, sehingga misalkan Anda melaksanakan nanti misalkan Anda melaksanakan KKN. Nah, KKN itu adalah belajar melalui aktivitas langsung, bagaimana Anda mengamati gerak di masyarakat, mengamati bagaimana kehidupan di tengah-tengah masyarakat, maka dari situlah Anda dapat meraih ilmu, meraih pengetahuan, memperoleh pelajaran. Nah, itulah prinsip aktivitas. Baik, teman-teman sekalian, ya saya kira itu ya materi kita pada kesempatan saat ini tentang konsep belajar dalam perspektif Al-Quran ya. Semoga sahabat-sahabat bisa menyimak materi ini dan tentunya semoga bisa memahami. Kalau ada yang belum difahami atau mungkin perlu ada yang perlu dielaborasi atau mungkin ada hal yang perlu penjelasan lebih, ada yang mau ditanyakan, silakan bisa menggunakan kolom forum diskusi ya di LMS Litera. Silakan Anda menyampaikan pertanyaan atau kita saling berdiskusi di situ ya. Terima kasih kami ucapkan ya, semoga sahabat-sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat dan insyaallah kita akan bertemu lagi di materi yang akan datang, materi berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.